Halo teman-teman, kembali dengan Vinda di sini. Kita ini dulu ya teman, nongkrong-nongkrong aja gitu. Di sini yang mau dengar video-video aku bikin kopi dulu karena ini video hanya cerita, maksudnya bukan hanya ini cerita masa lalu aja gitu, kayak teringat masa lalu. Just information aja teman-teman, di sini tidak ada kata dendam, sakit hati, atau masih mengingat kesalahan-kesalahan orang lain, apapun itu. Hanya teringat masa lalu karena apa ya, eh, nggak bisa ngelupain, dibilang nggak bisa ngelupain, bisa, kita lupain bisa, tapi kayak memorinya masih kayak nempel gitu teman-teman. Jadi aku mau cerita teman-teman, hari di mana kita per dunia EB pro profesional kan ada. Jadi aku bikin video-video keseharian aja, video-video singkat teman-teman. Tapi by the way kucing aku lagi tidur makanya aku cerita-cerita di sini ya. Teman aku, dari kemarin aku teman lah ibaratnya. Kalau ada yang ngerasa di sini perasaan kok diceritain lagi, itu kan masa lalu gitu ya. Enggak ya teman-teman. Pokoknya itu udah semuanya udah udah lupa lah gitu ya. Itu mah dunia kerja, itu mah dunia hanya sementara gitu ya. Jadi teman-teman aku punya cerita gini. Pokoknya hanya teringat aja. Aduh, sekali lagi hanya teringat, ini hanya memori-memori kecil aja yang aduh gimana gitu. Karena kemarin teman aku itu berhubung, salah satu teman aku itu menyapa aku di aplikasi sebelah gitu yang profesional gitu kan. Nah, dia bilang, "Kenapa? Oh, aku lihat VT-VT kamu kok kamu kayak nggak di Indonesia," gitu. Aku bilang cuman, "Iya, aku nggak di Indonesia, udah aku nggak lagi," gitu ya. Bukan karena sakit hati atau punya dendam, tapi karena emang ya udah gitu. Intinya aku di sini, kalian di sana gitu. Nggak yang gimana-gimana lagi, nggak yang pengen berteman biasa lagi, enggak gitu. Tapi nggak ada sakit hati lagi. Aduh, balik-balik muter-muter ya nggak ada sakit hati. Di sini just information sekali lagi, tidak ada rasa sakit hati, tidak mengungkit masa lalu, tidak ada dendam sama sekali dari pribadi aku sendiri gitu. Nah, teman-teman aku mau cerita, mungkin ini pelajaran aja buat kita, siapapun di luar sana jangan menurut aku jangan berbuat demikian karena kita tidak tahu seberapa kerasnya orang yang dipersalahkan itu apa ya, mengobati diri sendiri. Kalau dibilang zaman now tuh mengobati mental, kena mental gitu ya. Tapi aku dulu nggak kena mental sih, cuman perlakuannya aja kurang mengenakan. Jadi gini teman-teman, kita mulai ceritanya ya. Tapi by the way ambil kopi dulu, kita kopi sambil nongkrong di sini. Nah, teman-teman hari ini aku mau cerita dulu waktu dunia kerja lah ya. Jadi aku punya teman di dunia kerja nggak terlalu banyak, nggak terlalu milih-milih karena dunia kerja, namanya kerja fokus kerja. Tapi ada aja teman kita ya. Jadi dulu aku punya problem sih, bukan aku sih sebenarnya problemnya, tapi aku nggak tahu, aku nggak mau nyalahkan siapapun yang punya problem, tapi buat aku sendiri sih nggak ada gitu. Ceritanya kita dulu bekerja itu punya apa ya dibilangnya ya? Kalau zaman dulu geng-gengan gitu ya. Kalau sekarang punya tim-timan gitu. Nah, dulu punya tim A atau tim B itu. Nah, aku masuk ke tim B gitu. Tim B ini tuh nggak terlalu yang head on, nggak terlalu yang wow gitu ya. Karena saya dulu di perusahaan yang middle class gitu. Mereka yang grup A ini yang high class gitu kan. Ceritanya kenapa ada middle, ada yang high class gini. Bonus si A ini aja, bonus bulanannya itu gaji saya sebulan. Itu hanya bonusnya, gimana gajinya gitu kan. Ceritanya si grup A ini karena mungkin mereka punya apa ya, punya kayak arisan-arisan. Jadi nanti suatu saat kalau lebaran, kalau mau pergi jalan-jalan atau mereka pergi untuk apa gitu, holiday gitu sekali sebulan. Jadi mereka ngumpulin uang gitu, setiap gajian ngumpulin, ngumpulin. Singkat cerita, terkumpullah puluhan juta ceritanya ini, si uang si grup A ini, ya kan. Nah, kalau aku kan nggak terlalu mengikuti karena daya apa, situasi dan kondisi aku tidak
tidak memungkinkan untuk ikut seperti itu gitu. Singkat cerita, uang puluhan juta ini hilang, teman-teman. Hilang, beneran hilang blas gitu. Jadi kan ditunjuk, salah seorang tuh ditunjuk untuk nyimpan uang ini, yang puluhan juta ini. Hilang total, nggak ada sepeser pun lagi sisanya. Gitu. Akhirnya kita disidang semuanya, disidang apa gitu. Tiba-tiba apa atasan udah meeting nih semua nih, tolong dikembalikan, tolong ini nih, nggak ada ngaku satupun. Dulu itu hampir grup itu tuh grup kita pokoknya hampir 60 bukan 60, satu grup 60, A, B, C, 3, 4 grup 6, berarti 240 orang. 240 orang nih, nggak ada satupun ngalah, bukan ngalah, satupun ngaku gitu kalau uang itu diambil atau apa gitu. Singkat cerita udah clear gitu ya, nggak ada ngaku. Entah itu urusan mereka. Tiba-tiba ada yang salah satu atasan lah dibilang gini, dipanggillah saya di sebuah gudang, ditanya, kamu tahu nggak? Selesai meeting tadi nih teman-teman, pokoknya setelah selesai meeting semuanya kembali bekerja, hanya saya sendiri dipanggil. Terus ditanya, kamu tahu nggak, katanya, uang itu ada di mana? Kataku, oh nggak tahu Bu, gitu ya. Sekali lagi saya tanya ya, uang itu ada di mana? Oh aku nggak tahu ya gitu. Bukannya ini kita tadi udah meeting, satupun nggak ada yang ngaku. Salah satunya pun saya tidak akan ngaku karena saya tidak tahu uang itu ada di mana dan uang itu uang apa saya tidak tahu gitu. Terus atasan saya ini langsung bilang gini, kita ini perusahaan ini adalah punya polisi gitu. Kamu tahu kan perusahaan ini mempunyai polisi, jadi backingannya ada polisi. Jadi ada apapun polisi akan mempertanyakan kamu gitu ya. Oh, kenapa langsung bawa polisi ya di sini ya? Kenapa kamu takut? Seperti itu kayak aku langsung menurut aku ya itu sudah satu tuduhan gitu ya. Terus dia bilang kalau kamu mengaku masalah ini sampai di sini, tetapi kalau kamu nggak mau ngaku, kita akan perpanjang ini ke polisi. Gitu teman-teman, langsung aku tuh langsung kayak merinding, kayak kesambar apa gitu di siang bolong gitu ya. Terus aku bilang, oke lah, itu pendapat kamu dan aku juga nggak mau tahu gitu. Setelah kita bekerja, aku kembali lagi bekerja dan aku nggak mikirin itu. Mungkin nanti ada lagi dipanggil. Mungkin itu kayak trik mereka untuk memilih siapa yang dipanggil dan siapa kayak bukan ditakut-takutin, kayak mungkin mereka inilah ada punya cara triknya supaya beberapa orang ngaku dan saya nggak pikirkan itu. Singkat cerita kita pulang, kita pulang kerja, saya ganti baju, masih pakai seragam ya. Terus datanglah, kalau kita dulu namanya itu atasannya security satu gitu. Kalau security masih bisa kita ngobrolin. Tetapi saya langsung dipanggil ke security satu. Kayak security satu itu tuh kan ada polisi, terus security satu, ada security dua, dan ada security check body, ada security lapangan, ada security luar gitu. Kalau security satu itu tuh udah di kayak atasan dari segala security gitu. Terus pas saya di ruang ganti, saya belum ganti nih gitu kan. Saya di ruang ganti, saya langsung dipandu sama security satu. Dipegang teman-teman, lengan saya dipegang. Kamu harus ke ruangan security satu, katanya. Itu kan posisinya ratusan karyawan ngelihat saya di situ. Jadi itu yang nggak saya terima, gitu kan. Mereka kalau posisinya seperti itu udah kesalahan fatal kalau udah security satu yang bawa kita. Dan itu di jam pulang, di jam karyawan pulang teman-teman. Bagaimana perasaan saya ditonton ratusan mata manusia, ditenteng, digeret ke
ruangan sidang security gitu. Akhirnya aku bawa di atas dan diambil kertas lembar sama security satu ini. Diambil secara kertas dan pulpen. Dibilang, tulis di sini bahwa kamu mengambil uang itu dan tanda tanganin. Biar kita tidak terlalu jauh ke kantor polisi. Di situ aku bilang, kenapa kalian berbuat seperti ini? Ini sudah tuduhan yang tidak mendasar. Aku bilang, kamu bisa nggak dibilangin gitu? Kamu bisa nggak dibilangin? Kalau saya bilang tulis, oh saya tidak bisa. Kalau saya tidak tahu dan saya tidak melakukan itu dan kalian memaksa saya untuk menulis ini, berarti kalian menuduh saya tanpa dasar, tidak ada bukti. Buktinya apa? Oh, buktinya kalau satu orang, dua orang sudah menuduh kamu dan yang menuduh kamu adalah teman kamu sendiri dan dekat dengan keseharian kamu sendiri, kayak bilang di samping kita lah tiap hari kita temanan dan dia nuduh kita, oh yang ngambil itu sebenarnya ini loh gitu, dan bukan dua orang gitu. Terus aku bilang gini, berikan aku waktu, aku akan cari tahu. Kalau kalian tidak cari tahu dulu, kalau hanya berdasar hanya omongan orang itu bukan bukti menurut saya. Tapi berikan saya waktu, saya akan ngobrol dulu baik-baik sama teman-teman saya. Oh tidak bisa, kata mereka gini. Oh tidak bisa, karena gini. Pokoknya kamu tulis gini. Aku bilang gini, udah kalau kalian emang mau saya masukin ke ranah ini ke polisi, boleh. Dan saya tidak mau ini tentang tentang saya lagi di perusahaan ini gitu. Orang melihat saya tadi udah seperti buronan gitu, udah digotong, terus udah langsung dikasih secari kertas, terus dikasih pulpen dan harus mengakui kesalahan yang tidak saya buat. Aku bilang gitu. Nah dulu akhirnya dia bilang, oke, kalau besok kamu tidak mengembalikan uang itu, sebelum kamu finjer pagi, jangan pernah datang bekerja di perusahaan ini. Seperti itu. Akhirnya saya libur waktu itu tuh, saya nggak kerja, saya pergi ke rumah abang saya. Abang saya kebetulan, karena mereka kan sudah mengancam saya tentang polisi gitu ya. Nah, aku bilang aku nggak mau yang melawan mereka. Mereka udah bilang polisi, karena bang saya juga kebetulan tentara waktu itu di Jakarta ya. Saya pulang ke rumah bang saya. Aku bilang, bang, aku punya besok aku kayaknya nggak kerja. Aku ceritain. Ditanya gini, kamu ambil uang itu nggak? Saya tidak tahu uang apa, uang di mana. Kalau kamu nggak ada ambil uang itu, nggak perlu dulu saya datang ke situ. Karena saya nanti, kalau benar-benar kamu tidak ambil uang itu, takutnya saya emosional gitu ya. Saya tahu, ngapain kamu ngambil uang? Saya tahu kok kamu tidak akan melakukan itu. Mau bagaimanapun, kamu tidak melakukan itu. Tapi jangan sampai saya datang. Saya takut tidak bisa mengontrol diri saya gitu. Akhirnya aku bilang, ya udah, karena abang tentara kan. Terus ada abang, panggilan abang lah, abang dari kakak saya yang bibi gitu kan. Ada polisi juga, dia bilang, apa mungkin abang ini aja ya, aku kasih nama. Waktu itu dia di Polda Kramat Jati, dia bilang, kalau memang betul mereka tidak tidak mau menerima arahan kamu, saya dan jadi abang saya tentara dan polisi itu, besok kami akan datang ke sana. Kamu pulang, besok kamu kerja. Jangan sampai nggak kerja. Sekarang malam ini kamu pulang. Waktu itu dari Jakarta ke ini sekitaran berapa jam aku balik. Besok kamu harus kerja. Besok harus kerja. Jangan nggak kerja, katanya. Ya udah, aku iyakan aja lah gitu kan. Kalau besok itu masih contohnya kamu dibawa polisi gitu, nanti saya ketemu di kantor polisi, kata bang saya. Akhirnya saya pulang, besoknya paginya saya kerja.
Pas saya bekerja, terus adalah di situ polisinya. Polisi itu ada datang dulu polisi, dibilang gini. Pas dia melihat saya, dia senyum. Aku panggilnya dulu Beh gitu kan. Kenal polisinya, Beh gitu. Iya gitu. Akhirnya aku cerita, teman aku yang satu frekuensi ini cerita, Beh gini, itu si tante lagi ada masalah, ada problem apa segala macam. Masalah apa katanya? Jadi di sini kita lagi kehilangan uang puluhan juta. Uang itu udah nggak ada katanya. Terus tidak tahu, kami tidak mau membenarkan dan menyalahkan siapapun, tapi tuduhannya si tante yang ambil duit. Tahu nggak apa dibilang teman-teman? Enggak, polisi itu yang ngomong. Enggak, si tante nggak tahu menau gitu. Dia langsung di depan saya dan di kerjaan itu dibilang si tante ini nggak tahu menau itu. Gitu teman-teman. Akhirnya dari situ tadinya itu sudah kan sebelum mungkin mereka mengadu ke polisi ini udah datang duluan nih, belum tahu apa-apa gitu. Dia datang ke tempat kita ngobrol baik-baik. Jadi dibilang enggak, si tante ini nggak tahu. Nah setelah dia ke 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 Dandro security satu cerita nih, security satu gini, Pak, kita ada problem sedikit nih, ada karyawan satu ngambil uang puluhan juta, tapi dia nggak mau ngaku, dari bla 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 gitu. Besok kamu harus cari tahu dulu. Saya pikir bukan dia yang ambil uang itu. Polisi itu ngomong. Tapi kita belum di kantor polisinya ya, jadi polisinya datang ke perusahaan kita. Bukan saya jamin 99% bukan dia yang ambil, bukan si tante itu yang ambil. Jadi kamu selaku ini coba deh gitu. Akhirnya, teman-teman, security satu ini takut. Aku nggak tahu, itu persepsi aku. Kenapa aku bilang takut? Mereka nyuruh atau nggak tahu ya, karena si Dandro satu sama circle mereka juga sih dibilang gini, kamu pergi dulu ke orang pintar. Kamu pergi ke orang pintar supaya orang pintar itu ngasih tahu siapa yang ngambil uang itu. Akhirnya pergilah mereka ke orang pintar. Besoknya dibawalah air. Nggak tahu air apa. Air kencing onta kali ya. Ceritanya setelah dibawa satu botol besar ke perusahaan gitu, kita meeting lagi. Jadi kayak hashtag banget teman-teman. Meeting lagi, setelah meeting ini. Jadi gini, untuk masih nih, atasan aku ini masih ngomong gini, untuk memastikan di sini yang tidak mau ngaku, oke, siapa di sini yang tidak mau ngaku, kita minum air kencing onta ini. Gitu kali ya, karena mohon maaf ya, mereka pergi ke keyakinan mereka sendiri sih. Aku nggak mau sebut Pak ini enggak ya. Tapi pemuka agama lah perginya. Dibawalah minum, semuanya dikasih minum. Kalau aku nggak mau, gue bilang gini, saya tahu kok kalian pergi kemana ini, air ini. Saya tidak akan mau minum ini. Aku bilang, saya tidak tahu ini air apa. Tiba-tiba kalian suruh kalian udah ngadu ke polisi. Tadi aku udah digotong ke ruangan security satu, terus disuruh lagi minum kencing onta, ya aku nggak mau gitu. Terus dia bilang, itu kamu takut. Kalau kamu nggak mau minum ini, gimana kami tidak mau menuduh kamu yang mengambil uang itu? Terus dia bilang gini, oke, kalau kamu nggak mau minum ini, berarti clear, masalahnya clear ya, gitu. Kamu takut minum ini? Aku bilang, bukan saya takut minum ini, tapi ini bukan apa ya aku bilangnya, ini bukan solusi gitu. Jadi kalau nanti saya minum nih, contohnya saya yang nyolong itu duit, terus saya gimana meninggoy? Enggak dong gitu kan. Tapi kayak enggak mendasar kalau minum-minuman yang di cuh itu bapak-bapak itu terus ngaku nanti pingsan, terus bangkit, terus kesurupan, dibilang iya aku yang ambil uang puluhan juta bla 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 gitu. Kenapa enggak gerakkan polisi aja?
cek CCTV, cek di mana, bagaimana, biar tahu sekalipun. Karena ini sudah tidak mendasar. Tuduhan udah disuruh, ini disuruh ke Danru, disuruh udah ada polisinya, terus disuruh minum air kencing ontak. Menurutku nggak tahu air apa itu, air nggak ngerti, sebotol doang kan. Terus ya udah, akhirnya aku minum. Oke, aku minum, biar kalian senang gitu. Singkat cerita teman-teman, akhirnya kedua kali setelah minum air itu, setelah air itu semuanya bubar. Dipanggil lagi teman-teman, aku sendirian. Dipanggil sama atasanku ini gini. Saya tahu kok gaji kamu berapa. Nah, ini di sinilah teman letak saya tidak bisa lupa. Dibilang gini, saya tahu kok gaji kamu berapa gitu ya. Mungkin kamu butuh uang itu. Karena kamu tidak pernah kekurangan. Orang yang gajinya itu tadi si A ini, grup A aja gaji kamu sebulan adalah bonus mereka. Tapi akhir bulan saya lihat mereka kekurangan kok. Tapi kamu doang yang di sini kerjaannya yang dimana gaji kamu itu membutuhkan kehidupan satu orang aja nggak cukup gitu. Apalagi kamu masih banyak tanggungan apa segala macam. Terus kehidupan kamu kami lihat hedon kok gitu. Di situ kayak aku bilang kamu sudah kamu sudah mengukur kuasa Tuhan di situ. Terus dibilang banyaklah gitu. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Padahal gaji kamu tuh nggak seberapa. Dia langsung ngejengkal rezekiku teman-teman. Mereka mengukur rezekiku gitu. Itu yang tidak aku terima. Kalau selama mereka menggotong saya dipegang dari lantai bawah ke 3 lantai ya. 3 lantai di bawah digotong teman-teman. Padahal itu jalan strategis orang keluar dari perusahaan A, B, C, D, keluar semua mereka, ini mah udah copet ini. Biasanya kalau copet kan kita digotong teman-teman gitu. Terus dituduh yang bukan-bukan, terus itu aku nggak pikirin, tapi karena dia udah ngejengkal saya teman-teman, dibilang dari mana uang kamu kayak gini. Kalau berarti itu udah 100% mereka yang bilang bahwa aku yang ambil uang itu. Singkat cerita teman, setelah minum koncing-koncing itulah aku dipanggil, terus diomongin seperti itu. Di situ aku bukan pengen nangis dan aku pulang. Aku udahlah, mau bagaimanapun saya nggak kerja lagi gitu. Saya akan ganti uang itu gitu kan. Bukan saya ganti akhir itu suatu bentuk pengaduan bahwa saya mengakui mengambil uang itu, bukan. Tetapi udah terlalu sakit sih menurutku ya, sampai dibawa-bawa perkataan seperti itu. Akhirnya cerita besoknya, saya pengen ngobrol sama atasan saya ya, dibilang atasan lain, dibilang aku pengen contohnya kalau bisa minta tolong kayak pesangon, gaji atau apapun dibayarkan sekaligus karena aku pengen bayar orang-orang bacotnya yang luar biasa ke saya gitu. Singkat cerita, aku belum ini ya, belum nulis surat resign gitu ya. Tiba-tiba teman aku datang, lari-lari teman-teman, dibilang ketuk pintu. Aku di situ masih nangis di situ ya, kayak baru pulang kerja, tiba-tiba dibilang gini. Ternyata si bapak yang kasih air itu dibilang gini, tahu nggak sebenarnya yang kalian tuduhkan itu bukan dia yang ambil. Yang ngambil itu adalah laki-laki. Dan ngambilnya itu setelah kalian pulang. Seperti itu katanya, tapi mereka tidak mengakui kan. Jadi karena salah satu, jadi mereka kan tadi grup A ini kan datang berbondong-bondong lagi orang pintar terus dikasih air minum itu tadi, tapi udah dibilang bukan perempuan. Mungkin ada yang nanya, apakah yang ambil perempuan gitu? Oh bukan. Jadi karena mereka banyak, ada salah satu orang ngebocorin ke teman saya grup B ini yang orang-orang positif tadi, bilang tadi sebenarnya kami
aku nggak tahu. Pas dia nggak mau minum air itu, saya langsung sadar. Kami sudah nanya ke orang pintar itu bahwa yang ngambil uang itu bukan perempuan, tapi laki-laki. Tapi laki-laki gitu. Dan setelah saya Vinda tidak mau minum, saya sadar satu hal. Dia tidak mau minum karena dia tahu bahwa dia tidak ambil uang itu. Dan saya pun sudah tahu. Mungkin saya tidak percaya kepada paranormal itu 100%. Tapi setelah Vinda bilang saya tidak mau minum itu, bukannya saya tidak percaya sama dia, justru saya lebih percaya, menjadi 100% percaya sama Vinda bahwa bukan dia yang ambil itu. Satu-satunya adalah dia doang yang nggak mau, dan dia menantang kalau dia tidak mau minum air itu. Dan yang kedua, kalau kami sudah pergi ke paranormal itu, berarti kami mempercayai paranormal itu. Buktinya, paranormal itu bilang enggak, tapi masih banyak yang harus minum air, diharuskan saya harus minum. Jadi akhirnya diomongin, bukan dia gitu. Satu orang yang ngomong dari grup itu ngomong ke teman saya yang baik. Akhirnya teman saya lari-lari ke rumah. Saya kan udah pulang tuh, kayak dunia saya itu kayak udahlah, pekerjaan bukan ini doang gitu. Lu pada toxic banget sih menurutku gitu. Langsung datang di gini. Sabar, Tuhan kamu, karena beda keyakinan gitu. Tuhan kamu sudah menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Dan saya malu kepada teman-teman saya, dan saya malu sesama keyakinan kami. Sudah tahu keyakinan tetapi pergi ke paranormal. Udah tahu paranormal bilang tetapi kamu masih dituduh. Saya tidak tahu dasar apa menuduh kamu untuk ngambil uang itu. Singkat cerita teman-teman, akhirnya dibilang gini, kalau kalian mau bongkar CCTV aja, nggak usah jauh-jauh, dari tanggal sekian sampai jam sekian. Akhirnya singkat cerita, saya pun nggak mau tahu, dia bilang gitu. Singkat cerita teman-teman, ternyata gongnya, plot twistnya adalah siapa yang ambil? Security. Yang ambil uang itu adalah security, tapi bukan security satu ya. Security, anak buahnya security satu. Karena apa? Saya tidak tahu siapa di sini kong kaling kong bahwa ada di laci ini ada uang puluhan juta. Dengan gedung yang sebesar itu dia tahu uang di situ. Kalau dia mengambil uang di situ berarti ada seseorang yang kasih tahu bahwa uang ada di situ. Kita tidak tahu ya. Akhirnya singkat cerita dipantau. Akhirnya dipecat. Tahu nggak uang itu dimanain teman-teman? Dipakai untuk perempuan-perempuan, dipakai leha-leha, dipakai bayar utang. Dalam sekejap uang itu habis puluhan juta itu. Utangnya dilunasin. Security ini punya hutang gede. Jadi hutangnya dilunasin pada hari itu juga. Jadi terlihat CCTV bahwa security itu mengendap di lokasi kehilangan uang itu. Setelah diselidiki ternyata benar kalau uang itu sudah habis dan tidak dikembalikan teman-teman ke si grup A ini, teman-teman si grup A ini. Akhirnya singkat cerita datanglah berbondong-bondong si grup satu ini. Tapi ada satu orang yang tidak ibaratnya datang minta maaf. Bukan, saya tidak butuh minta maaf, biarkan Tuhan nanti yang itu urusanmu sama Tuhan. Tapi singkat cerita dia melihat bukan saya yang ambil, tapi dia tidak datang, padahal udah diakuin bahwa yang ambil adalah security pada jam sekian. Setelah itu jaga malam, itu pas malam-malam, larut malam diambilnya, ketahuan CCTV, itu udah ada bukti. Menurut saya itu bukti besar dan sudah mengakui gitu. Tetapi mereka tidak minta maaf ke saya gitu. Dan setelah itu, teman-teman, aku sedih aja gitu ya. Akhirnya aku bilang sama bang saya, ya itu yang saya jaga. Kalau saya tadi datang di situ, udah itu yang paling aku takutin, kata bang saya. Udahlah bang, kataku, yang penting saya udah gak tahu ini. Singkat cerita teman-teman,
eh nggak lama sih sebenarnya aku pergi juga dari perusahaan itu karena menurut aku sih terlalu sakit ya gitu ya, terlalu sakit banget untuk kenangan itu gitu sampai diseret kita gitu kayak tuduhan-tuduhan. Jadi teman-teman, menurutku kalau contohnya kita belum ada bukti, kalau mendasar contohnya apapun problemnya, kalau buktinya belum ada 100% jangan pernah langsung menuduh orang itu. Jangan. Itu karena apa? Kita tidak tahu gitu traumanya dia sebesar apa dan cara memperbaikinya pelan-pelan kita tidak tahu. Intinya seperti itu. Nah, just information aja teman-teman, saya tidak mau mengingat itu lagi dan saya tidak juga mau nggak bukan tidak mau, saya tidak ada dendam lagi sama sekali, benar-benar tidak ada dendam pokoknya. Itu udah berlalu lah gitu ya. Singkat cerita, ada lagi bos saya bilang, terima kasih ya, terima kasih banget kamu tidak melaporkan balik lagi mereka gitu. Sebenarnya hak kamu kok melaporkan itu karena mereka yang duluan membawa-bawa nama polisi. Oh enggak pak gitu, saya tidak perlulah repot-repot gitu kan ya, karena apa ya, ini sebenarnya udah tahu kok mereka bukan saya ngambil, tapi ada rasa kebencian dan ada rasa iri kepada saya, kenapa saya dituduh tidak mendasar gitu ya. Dan itulah teman-teman sih, banyak sih problem-problem yang itu, tapi kayak ini salah satu apa ya yang belum bisa aku lupain. Kalau maafkan hari itu juga, detik itu juga aku maafin orang-orang yang jolim, orang-orang yang yang paling aku sesalkan sih, ngapain sih kamu pergi ke orang pintar untuk masalah seperti itu. Just kamu kan udah nuduh saya nih, ngapain juga kamu ke orang pintar gitu kan. Singkat cerita teman-teman, saya nggak ini aja ya apa ada aja sih, benar kata pepatah mengatakan duduk santai aja. Jika Tuhan berkehendak, karma itu akan datang. Jika kamu jika kamu beruntung melihat karma itu, mungkin kamu akan melihat gitu ya. Nggak lama si Dandru 1 dan Drew ini dikeluarkan dari perusahaan itu karena apa? Karena satu perusahaan, padahal mereka berdua sudah punya pasangan masing-masing. Dandru ini sama Dandru A dan Dandru B ini kan, Dandru 1 dan Dandru 1 itu ada dua, ada pria ada wanita. Singkat cerita sih kayak mereka dikeluarkan karena ada hubungan begitu. Terus aku bilang ya itu urusanmu lah gitu. Nggak lama dari situ sih dengar-dengar ceritanya gitu ya. So far itu urusan mereka, itu entah itu karma mereka atau apa gitu ya, karena terlalu jolim, karena mereka ini banget apa best friend banget sama kelompok si A ini, karena si kelompok A ini karena banyak duit kan, jadi mereka ayo makan bareng, ditraktir apa gitu. Jadi cuma dibilang si grup A ini bilang kalau ke ini, iya dia gitu, pasti itu. Makanya secepat itu masalahnya, nggak ada apa segala macam, nggak ada benci, sekali lagi nggak ada benci, nggak ada dendam, cuman belum nggak lupa nggak lupa kejadian itu, intinya itu aja gitu. So thank you teman-teman, ini hanya sebuah cerita, nongkrong-nongkrong aja bareng Vinda di sini, cerita-cerita. Jangan lupa like, subscribe. Jadi kalau kalian mau komen itu bagaimana teman-teman, menurut kalian seperti itu. Dan pokoknya intinya jangan pernah menuduh orang tanpa bukti yang jelas gitu. So thank you teman-teman sudah dengar cerita-cerita ini. Semoga kalian tidak mendapatkan seperti itu. Kehidupan kalian baik-baik dan dadah. Sampai ketemu di video aku selanjutnya, cerita-cerita kita akan lebih menarik. Masih banyak cerita kita, dan jangan lupa like, subscribe channel ini supaya saya bisa memberikan video-video yang lebih menarik lagi. Dadah.